Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembacaan soal-soal dari buku SPS atau Erlangga Straight Point Series untuk SD atau MI kelas 5 pelajaran matematika. Buku ini sendiri diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang Gunanto dan Desi Adalia. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk berdoa ya agar diberikan kemudahan, kelancaran serta ketelitian. Untuk itu, marilah sejenak kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, adik-adik sekalian ya. Kali ini kita masih di bab 4 ya. Bab 4 itu tentang kubus dan balok, tepatnya kita di latihan 6 menentukan jaring-jaring kubus dan juga balok ya. Nah, di sini untuk latihan 6 di sini ada 3 buah soal ya, akan kita bahas keseluruhan ya. Jadi untuk jaring-jaring kubus dan balok kemarin di soal teropong sudah kita bahas sedikit ya materinya ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist SPS Matematika kelas 5. Langsung saja kita mulai ke soal nomor 1 ya. Untuk soal nomor 1 ini ada soal bagian A dan juga B ya. Pertanyaannya, berilah tanda centang pada bentuk jaring-jaring bangun ruang yang tepat. Nah, di sini kebetulan sudah saya kasih tanda sedikit ya biar lebih mudah. Yang A di sini adalah jaring-jaring kubus. Nah, kira-kira untuk yang pertama ini apakah jaring-jaring kubus? Kalau jaring-jaring kubus maka kita berikan tanda centang. Nah, sebelum kita tentukan apakah ini jaring-jaring kubus atau bukan, kita coba terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Kalau kubus itu berarti memiliki 6 buah sisi. Kita cek apakah ada 6 ini sisinya? Enggak. Oh ya, oke. Kita hitung terlebih dahulu adik-adik sekalian ya. Jumlah sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jumlah sisinya ada 6. Sekarang penyusunannya ya. Kita tentukan alas sama tutupnya di sini. Kalau misalnya di sini alasnya adik-adik sekalian. Nah, kalau di sini bagian alas maka di sini adalah bagian samping kanan ya. Ini sisi sebelah kanan, ini sisi belakang. Ini sisi depan, ini sisi sebelah kiri dan ini adalah tutupnya. Ternyata kalau ini alasnya ternyata terbentuk sebuah kubus. Maka untuk gambar nomor 1 yang A ini merupakan jaring-jaring kubus ya. Jadi ada alas, ada sisi kanan, kiri, tutup dan depan belakang. Kalau kita gabungkan bisa terbentuk jaring-jaring kubus. Maka yang A ini kita kasih centang. Selanjutnya untuk yang B ya adik-adik sekalian. Nah, untuk yang B ini ya jumlah sisinya ada 6. Tapi kalau kita lihat di sini ya, kalau kita tentukan apakah ini jaring-jaring kubus atau bukan. Nah, misalnya di sini ini kita tentukan sebagai alasnya. Kalau ada 2 sisi yang bersebelahan ini adik-adik sekalian ya, ini tidak akan terbentuk sebuah jaring-jaring kubus ya kalau gambarnya seperti ini. Nah, misalnya di sini ini alasnya, kita angkat di sini sisi kanan, ini misalnya ini belakang, nah depannya tidak terbentuk ya. Misalnya yang sebelah sini, nah ini juga tidak bisa. Maka ini bukan merupakan jaring-jaring kubus yang B ya. Maaf yang gambar kedua ini ya yang A. Kemudian untuk gambar yang ketiga ini adalah merupakan jaring-jaring kubus ya. Ya, jadi kalau kita bayangkan ini sebagai sisi alasnya, adik-adik sekalian, ini alas, maka ini sisi bagian depan ya. Ini depannya ya. Ini saya tulis depan. Ya, kemudian ini berarti sisi bagian samping kiri ya. Ini samping kiri ya. Kemudian ini sebagai tutupnya. Nah, ini berarti sisi bagian belakang ya. Kalau kita sambung ini tutup, ini menjadi sisi bagian belakang. Oke. Kemudian otomatis kiri sudah alas tutup ya, atas bawah berarti ini sisi samping bagian kanan. Oke. Berarti ini terbentuk jaring-jaring kubus. Maka di sini untuk gambar untuk soal nomor 1 yang A, jaring-jaring kubusnya adalah ada 2 ya. Ini yang gambar pertama dan gambar yang ketiga. Gambar yang kedua bukan merupakan jaring-jaring kubus. Kita lanjut ke soal yang bagian B adik-adik sekalian ya. Untuk yang bagian B di sini kita diminta menentukan jaring-jaring balok. Nah,
Untuk jaring-jaring balok itu sebenarnya lebih mudah karena ukuran sisinya yang tidak sama ya. Kita lihat di sini. Nah, ini kalau sebagai alasnya sebelah sini, adik-adik sekalian ya, ini kita jadikan alasnya. Maka kalau sini alas, ini berarti sebagai sisi depan ya, depan. Sini sisi belakang. Yang sini sebagai tutupnya ya. Ini berarti sisi samping kiri dan samping kanan. Oke ya, berarti ini merupakan jaring-jaring balok. Lanjut untuk gambar kedua ya. Ini kita jadikan sebagai alas ya. Alasnya boleh sini ya, yang ukurannya besar ini ya. Nih ya, misalnya ini alasnya. Maka ini pasti tutupnya di sini ya, Adik-adik sekalian ya. Ini tutup ya, ukurannya pasti sama. Lah ini berarti alas tutup berarti ini sisi yang bagian belakang ya. Belakang ini berarti sisi bagian depan ya. Nah, ini berarti jadi sisi samping kanan dan juga samping kiri ya. Oke. Kita gabungkan, maka ini akan terbentuk sebuah balok ya. Ini sisi samping kanan, ini samping di kiri. Oke. Selanjutnya kita kasih tanda centang ya. Kemudian untuk yang gambar yang ketiga kita lihat di sini. Nah, kalau untuk membentuk bangun balok, tentunya yang ukurannya sama gini, nah ini tidak bisa terbentuk balok ya, adik-adik sekalian ya. Jadi kalau dibentuk sebuah balok, otomatis ini harusnya habis besar ini kecil dulu, baru besar lagi ya, seperti ini ya. Kalau seperti ini tidak akan terbentuk sebuah balok ya. Ini misalnya ini alas, ini bagian depan. Nah, ini tutupnya masih kurang ya, terlalu kecil. Nah, berarti tidak terbentuk balok. Maka untuk yang bagian B, yang jaring-jaring balok adalah gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kita lanjut ke soal nomor 2. Lengkapilah gambar berikut agar menjadi sebuah jaring-jaring kubus yang benar. Nah, kita lihat di sini. Ya, di sini ada kubus, maaf ya, jaring-jaringnya ya, hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kurang satu sisi lagi ini saya buatkan di sini adik-adik sekalian ya. Oke, ini saya buatkan di sini ya, saya tebalkan ya. Nah, ini kalau di sini alasnya, oke, sini alasnya berarti ini nanti sebagai sisi bagian depan ini ya, depan. Nah, ini otomatis sisi samping kiri ini sebagai tutupnya ya, ini sebagai tutup, ini sisi samping kanan. Nah, kalau ini sisi samping kanan, maka ini sebagai sisi belakangnya. Oke. Maka ini untuk melengkapi jaring-jaring kubus yang benar berarti tambah 1 di sebelah kini. Kemudian untuk yang bagian B, satu sisi yang belum digambarkan itu di sebelah sini ada sekalian. Nah, ini nanti sebagai alasnya ya. Kalau ini sebagai alas, otomatis sini sebagai sisi bagian belakang ya. Oke. Ini belakang. Ini sebagai sisi samping kiri ya. Ini sebagai tutupnya di sini ya, Adik-adik sekalian ya. Tutup. Nah, ini samping, dibayangkan ya, ini belakang, ini samping kiri. Oke, ini sebagai tutup. Lah, ini berarti sisi bagian depan ya. Ini depannya, dan ini berarti sisi sebelah kanan. Oke, gitu adik sekalian. Jadi tambahannya ada di sebelah sini. Itu untuk yang nomor 2 bagian B. Kita lanjut ke soal terakhir nomor 3. Lengkapilah gambar berikut agar menjadi sebuah jaring-jaring balok yang benar. Nah, ini ya. Ini udah saya tambahkan sekalian di sini ya. Jadi ini kita buat berarti ini sebagai alasnya ya. Ini alasnya di sini. Misalnya alas di sini berarti ini sisi belakang, sini sisi depan, tambahnya berarti di sini adik-adik sekalian ya. Ini ya, dengan ukuran yang sama dengan yang sebelah sini tentunya ya. Kemudian ini samping kanan, samping kiri, dan ini tutupnya ya dengan ukuran yang sama dengan alasnya ya. Ini adalah bagian tutup. Oke, seperti itu ya. Jadi gambarnya tambahnya ada di sini. Kemudian untuk yang B, ini gambar tambahnya ada di mana? Nah, ini misalnya alasnya di sini ada di sekalian ya. Kita tentukan ini alas misalnya. Alas tentunya tutupnya pasti sini ya. Nah, ini alas, ini tutup, ini berarti samping kanan. Ini kanan.
ini kiri. Nah, ini berarti bagian depan. Nah, yang masih kurang bagian sebelah mana? Bagian belakang lah. Bagian belakangnya bisa kita buat di sini adik sekalian ya. Maaf, ini jadi nutup tulisan ya. Oke, enggak apa-apa, ini bagian belakangnya. Tentunya dengan ukuran yang sama dengan bagian depannya. Itu adik-adik sekalian ya untuk latihan 6 ya, 1 sampai dengan 3 sudah kita bahas ya. Untuk soal kuis nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.